Malam hari ini kita ada di dalam satu tema yang cukup menarik, yang tidak mudah. Bahkan ada jemaat Tuhan yang memberikan pesan singkat lewat WhatsApp kepada saya. Membaca judulnya saja saya sudah tidak sanggup, Pastor. Waktu saya membaca brosur yang Pastor taruh di WhatsApp status, saya membacanya saja sudah tidak sanggup. Apakah mungkin saya bisa mengampuni orang yang menjahati hidup saya? Apakah mungkin saya bisa mengampuni orang yang sudah mengambil suami saya? Apakah mungkin saya mengampuni orang yang sudah mengambil istri saya? Apakah mungkin saya harus mengampuni papa mama saya yang sudah membuang hidup saya dari kecil, yang sudah menelantarkan hidup saya? Apakah mungkin saya memaafkan suami saya yang sudah selingkuh, bahkan sudah tidur dengan perempuan lain? Apakah mungkin, Pak Pendeta, saya bisa mengampuni istri saya yang sudah jalan dengan laki-laki lain, yang sudah tidur dengan laki-laki lain? Apakah mungkin, saudara? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengampuni itu memang tidak mudah, tetapi percayalah, pengampunan selalu mendatangkan kebaikan. Malam hari ini, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan atau yang menjadi dasar atas firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di bawah judul tema kita pada malam hari ini adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau kita mengampuni orang lain yang berbuat salah terhadap kita. Lihat Roma pasal ke-12, Roma pasal ke-12, mulai dari ayat ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara mau catat, silakan catat. Puji Tuhan ya. Roma pasal 12, ayat 17 sampai dengan ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah membalas kepada siapapun kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik di hadapan semua orang. Sedapat mungkin jika hal itu bergantung kepada dirimu, berdamailah dengan semua orang. Saudara yang terkasih, janganlah kamu menuntut balas. Berilah tempat bagi murka Elohim, sebab telah tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan membalas. Demikianlah Tuhan berfirman. Oleh karena itu, jika musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Sebab dengan melakukan hal itu, kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, ayat terakhir. Jangan biarkan kejahatan mengalahkan hidupmu, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini, salah satu cara iblis dalam menyerang hidup orang percaya adalah iblis coba memberikan atau iblis coba menaruh yang namanya rasa kebencian di dalam hati anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengulangi kepada setiap saudara yang menyaksikan siaran langsung ini. Salah satu senjata iblis di akhir zaman untuk menghancurkan hidup orang Kristen dengan cara dia menaruh rasa benci di hati saudara dan saya. Ini salah satu senjata iblis yang paling pamungkas, yaitu menaruh rasa benci, rasa dendam di hati saudara dan saya. Tanpa disadari, banyak anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak rumah tangga Kristen, hidupnya dititipkan oleh iblis yang namanya roh kebencian di dalam hatinya, di dalam perasaannya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui rasa kebencian ini, pada akhirnya iblis coba menggiring hidup saudara dan saya. Iblis coba membawa hidup saudara dan saya masuk ke dalam
dimensi yang lebih dalam lagi, yaitu dimensi dendam, dimensi sakit hati, sehingga pada akhirnya membuat hidup saudara dan saya tidak mau mengampuni setiap orang yang sudah melukai hati dan perasaan hidup kita. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Timor Leste, yang di Brunei, yang selama ini hidupnya ada dendam, ada kepahitan, ada benci, ada amarah yang selama ini dipendam, baik itu terhadap suami kepada istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, ipar dengan ipar, dengan tetangga, dengan teman sepelayanan, dengan gembala jemaat, dengan pelayan. Iblis coba menggiring hidup anak Tuhan hari-hari ini. Awalnya dia taruh rasa benci di hati saudara dan di hati saya. Dan rasa benci itu iblis coba pakai untuk menyeret hidup saudara dan saya tanpa kita sadari, untuk masuk ke level berikutnya, yaitu level dendam, level sakit hati, sehingga akhirnya kita sampai di puncak, yaitu tidak memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dia Pak Pendeta, saya tidak akan pernah mau ampuni. Sampai mati aku nggak akan ampuni kesalahannya. Sampai mati aku tidak akan mengampuninya, memaafkan kesalahannya. Karena dia sudah bawa lari istri saya, karena dia sudah kurang ajar dengan saya, karena dia perusahaan saya rugi ratusan miliar, saya tidak akan memaafkannya. Ini yang ditaruh setan, ini yang ditaruh iblis di dalam hati anak-anak Tuhan. Di akhir zaman, saudara, tanpa disadari, iblis taruh rasa benci di hati kita. Ya, kita mungkin pergi ke gereja setiap minggu, mungkin kita baca firman Tuhan, mungkin kita kembalikan perpuluhan milik Tuhan, mungkin kita masih pelayanan, kita sebagai singer, WL, worship leader, bahkan maaf ya sebagai pengkhotbah, pendeta, dan gembala sekalipun. Tapi kalau dia yang namanya si A, saya tidak mau mengampuninya. Sampai saya mati, saya nggak mau mengampuninya. Inilah Bapak Ibu Saudara, korban dari kejahatan setan, korban dari kejahatan iblis, yang iblis taruh di hati orang Kristen, iblis taruh di hati anak-anak Tuhan. Rasa benci ini berubah menjadi level yang lebih menakutkan, yaitu dendam, yaitu sakit hati, trauma, sehingga pada akhirnya saya tidak mau memaafkan dan mengampuni kesalahan suami saya. Saya tidak mau mengampuni kesalahan istri saya. Saya tidak mau memaafkan kesalahan anak-anak saya, karena anak-anak saya sudah melemparkan kotoran ke muka saya. Anak saya melakukan seks di luar nikah dan hamil di luar nikah. Karena itu dia bikin malu nama keluarga. Saya usir dia dan saya tidak akan pernah mau memaafkannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa disadari, hidup kita udah digiring sama setan. Hidup kita sudah dibawa masuk oleh setan ke dalam rencananya untuk menghakimi, untuk tidak mau mengampuni, dan untuk pada akhirnya membalas rasa sakit hati kita. Halo Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema ini memang gak enak, saudara. Pastor enak sih ngomong, tinggal ngomong. Pak Pendeta sih enak ngomong, tinggal ngomong. Pak Pendeta belum pernah ngerasanya dihianati. Pak Pendeta belum pernah ngerasanya disakiti sama orang yang paling dekat. Pak Pendeta belum pernah ditusuk dari belakang. Pak Pendeta belum pernah melihat diselingkuhin dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Kristus, saya mau ngomong secara jujur, saya pernah mengalami itu semua. Apa yang belum saya pernah alami, saudara? Saya difitnah. Saya pernah mengalami fitnahan. Saya ditusuk dari belakang sama orang kepercayaan saya. Saya pernah mengalaminya. Saya dikhianati sama orang-orang di sekitar saya. Saya pernah dikhianati, saudara. Bahkan saya pernah dijelekan sama orang yang ada di dekat saya. Saya bangun dia, saya bina dia. Sampai satu hari
Dia mengkhianati saya. Dia tusuk saya dari belakang. Dia rendahkan saya. Dia omongin saya di mana-mana. Saudara, bahkan saya pernah diomongin. Aduh, saudara. Reputasi saya pernah direndahkan, saudara. Jadi kalau saudara mau nuntut, Pak Pendeta enak ngomong, enak khotbah, tinggal khotbah. Nggak ngerasain apa yang saya rasain. Saya sakit hati, Pak. Saya dikhianati. Bos, saya juga pernah dikhianati. Pak Pendeta enak ngomong tinggal ngomong, khotbah tinggal khotbah. Pak Pendeta belum pernah yang rasanya difitnah, dijelekin di depan muka orang banyak. Bos, saya pernah difitnah. Saya pernah difitnah berzina, saudara. Saya pernah difitnah A, B, C, D, E, F, G. Kalau saudara tanya sama saya, sakit nggak Pak Pendeta? Bukan hanya sakit, air mata saya menetes selama 3 bulan, saudara. Saya meneteskan air mata, saya menangis, saudara. Saya difitnah, saya direndahkan. Bahkan saya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ini adalah anak yang nggak dianggap, saudara. Saya ini adalah anak yang masa depannya nggak jelas. Boro-boro ada 4.000 orang yang mau nonton saya. Orang setiap malam saya nggak jelas, main gitar dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, berisik, gangguin tetangga, minum, mabok, ngerokok, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang keluarga saya bilang, ini yang namanya Mario Verona ini nggak jadi apa-apa. Saya dikutuk-kutukin banyak orang, saudara. Aduh, sakit hati saya. Apalagi kalau saudara nonton video kesaksian saya di channel YouTube saya, bagaimana saya bertobat, saudara. Almarhum papa saya sering pukulin saya. Naruh dendam, naruh benci, saudara, di hati saya. Tapi pada saat itu saya belum mengenal siapa Yesus Kristus. Dan ketika saya menerima Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus, dan mengikuti ajaran Yesus Kristus, saya mulai belajar sesuai kebenaran firman-Nya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mungkin saudara berkata, ya terang aja Pak Pendeta yang ngomongin keluarga, yang ngomongin, yang ngerendahin saya. Kalau saudara mau tahu, yang ngerendahin saya, yang fitnah saya, itu pendeta, bos. Pendeta yang ngerendahin saya, bos. Bukan pendeta ecek-ecek, bos. Satu gereja ngina saya, bos. Banyak hamba-hamba Tuhan ngerendahin saya, bos. Satu kali Tuhan hampiri saya waktu saya berdoa. Tuhan bilang sama saya, Verona, anakku yang kukasihi, kalau kamu turun tangan, maka aku akan angkat tangan. Artinya apa? Kalau saya mau menuntut hak saya untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, Tuhan tidak akan membela saya. Pada saat itu saya angkat tangan. Tuhan, aku berserah, Tuhan. Aku difitnah, Tuhan. Aku dijelekan, aku direndahkan, aku dikhianati, Tuhan. Aku diinjak-injak harga diriku, Tuhan. Aku sakit, Tuhan. Aku gak mampu, aku gak kuat, tapi aku percaya Tuhan akan menolong hidupku. Tuhan akan selalu menolong hidupku. Tuhan tolong aku. Dan Tuhan ngomong lagi, kalau kamu, Verona, angkat tangan, berserah, maka aku akan turun tangan, menolong, dan membalikan semua fitnah-fitnah dengan berkat atas hidupmu. Aku akan mengangkat hidupmu tinggi setinggi-tingginya ketika engkau tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Sakit, saudara, nangis, saudara. 3 bulan saya nangis, saudara. Nangis, kerjanya cuma berdoa. Saya bilang sama Tuhan seperti pujian ini, saudara. Waktu itu saya ingat, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Nangis, saudara, saya difitnah. Saya bilang sama istri saya, sayang, masa saya dibilang berzina? Perempuan mana yang saya zinahin? Saya nikahin istri saya 6 tahun, saya nggak pernah selingkuhin dia, saudara.
Tapi banyak kabar saya berzina. Aduh, minta ampun, kampungan, saudara. Namanya orang kalau hatinya udah panas, mulutnya busuk, saudara. Amin. Orang kalau hatinya udah panas, hatinya sudah jelek, hatinya disertai dengan dendam, mulutnya yang keluar adalah kebusukan demi kebusukan. Saya nggak bales, saudara. Saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau kenal hatiku. Sama seperti pujian ini saya bilang sama Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Kau kenal hatiku. Aku tidak mungkin berbuat jahat sama Tuhan, apalagi terhadap istri saya. Orang boleh fitnah saya, orang boleh rendahkan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, selamatkan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika iblis menaruh rasa benci, ketika iblis mengubah rasa benci menjadi dendam dan sakit hati, maka kita akan dikurung, kita akan dipenjara, kita akan dikerangkeng, sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak dapat atau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Pokoknya saya tidak akan mengampuni kesalahan suami saya. Putusannya adalah cerai. Saya nggak mau ampuni istri saya. Pokoknya putusannya cerai. Pokoknya anak saya usir. Pokoknya saya nggak mau lagi ibadah di gereja ini. Saya benci sama gembalanya. Saya benci sama pendetanya. Saya benci sama pengerjanya. Saya sakit hati. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita udah ngomong kayak begini, demi Tuhan saya bersumpah, sampai mati saya tidak akan tegur dia. Demi Tuhan saya bersumpah, sampai mati saya tidak akan ampuni suami saya, Pak Pendeta. Saya nggak akan ampuni tetangga saya. Saya nggak akan ampuni sama orang yang sudah hamilin anak saya. Demi Tuhan aku bersumpah. Wah, kalau udah kayak begini, saudara, kita pasti memiliki efek buruk. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya untuk saya bagikan kepada jemaat Tuhan sekalian. Ada efek buruk bagi orang-orang yang hidup dalam rasa benci, dendam, sakit hati, dan yang tidak mau mengampuni. Sama-sama katakan dengan saya, ada efek buruknya, saudara. Ada efek buruk bagi orang-orang yang hidup dalam rasa benci, dendam, sakit hati, dan orang-orang yang nggak mau mengampuni orang lain. Maka ada efek buruk, saudara. Saya mengerti betul itu apa artinya anugerah. Betul hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan dari cara hidup yang sia-sia. Betul hidup kita sudah diselamatkan oleh Yesus karena anugerah. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita ditolong. Tetapi jangan lupa, anugerah boleh tinggal anugerah selama saudara simpan dendam, selama saudara simpan benci, selama saudara simpan sakit hati, selama saudara tidak bisa mengampuni orang yang telah berbuat jahat terhadap hidup kita, maka ada efek buruknya. Loh, Pak Pendeta, bukankah semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib? Benar. Yang ditanggung Yesus di atas kayu salib kegagalan kita, kesalahan kita, bahkan dosa-dosa kita. Tetapi efek tabur tuai dari rasa dendam, benci, sakit hati, kepahitan, ada efeknya, bos. Ada efeknya, anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Efek yang pertama bagi orang yang suka simpan benci, simpan dendam, sakit hati, tidak bisa mengampuni, efek yang pertama adalah hidupnya akan dikuasai oleh iblis. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, benar Kristus ada di dalam kami, dalam kita, Christ ini. Tetapi selama engkau punya dendam, engkau simpan sakit hati, engkau simpan kebencian,
tanpa kita sadari, maka hidup kita di bawah kuasa iblis. Hidup kita mudah diprovokasi oleh iblis. Tuh lihat tuh, suami lo nggak berubah kan, masih main perempuan terus kan. Lihat kesalahan yang pertama belum kelar, dia selingkuh lagi. Akhirnya telinga kita, perasaan kita, pikiran kita diintimidasi terus sama iblis. Tuh lihat tuh, anak yang ngambilin anakmu tuh, dia nggak bertanggung jawab tuh, udah bunuh aja, udah penjarain aja, udah somasi aja. Akhirnya hidup kita di bawah tekanan setan, saudara. Akhirnya hidup kita di bawah intimidasi iblis. Orang yang hidupnya simpan dendam, simpan benci, simpan kepahitan, tanpa dia sadari hidupnya akan dikuasai oleh iblis. Hidupnya akan dipenuhi oleh kuasa nafsu setan, saudara. Maunya balas dendam, maunya membunuh, maunya menghancurkan. Sama seperti siapa? Sama seperti Hain terhadap Abel, saudara. Hain itu dibisikin sama setan. Lihat saudaramu itu, lihat saudaramu tuh Hebel tuh, udah bunuh saja, bunuh saja, bunuh saja. Karena ada rasa benci, rasa iri, rasa nggak suka, rasa nggak terima. Sehingga pada akhirnya Hain mengambil keputusan yang kesetanan, saudara. Dia bunuh saudara kandungnya sendiri. Saudara, rata-rata orang membunuh, rata-rata orang bercerai, rata-rata orang nggak mau ngampunin orang karena dendam, karena sakit hati, karena rasa-rasa benci. Dan lebih parahnya lagi, hidupnya mau saja diprovokasi sama setan. Hidupnya mau aja dibohongin sama setan. Udah, nggak usah ngampunin, hari gini lo ngampunin. Lo kan udah dibikin malu hidup lo. Lo kan udah dihamilin. Akhirnya kita hidup di bawah rasa trauma. Akhirnya kita, maaf nih ya, ada banyak orang jatuh dalam lesbian. Ada banyak orang jatuh pada akhirnya dalam homo, suka sesama jenis. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Gara-gara sakit hati, gara-gara dendam, gara-gara benci, gara-gara disakitin sama pacarnya, kecewa. Akhirnya apa? Ya udah, saya nggak mau nikah sama cowok. Semua cowok bajingan, semua cowok jahanam, semua cowok biadab. Saya nggak mau nikah sama laki-laki. Saya ya udahlah, begini aja lah. Akhirnya jadi lesbi, saudara. Begitupun juga dengan pria-pria yang kecewa, pria-pria yang tersakiti. Dia lihat ceweknya matre, mata duitan, harta bendanya udah habis diporotin, ujung-ujungnya ditinggalin. Akhirnya cowoknya trauma, benci, emosi, marah-marah, simpan dendam. Akhirnya dia janji sama dirinya, sampai mati saya tidak akan menikahi wanita. Saya benci yang namanya wanita. Akhirnya apa? Jatuh dalam dunia homo, suka laki sama laki, dan akhirnya hidupnya diprovokasi setan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sehingga dia terikat, terpenjara dengan dosa yang baru, yaitu dosa perzinahan sesama jenis. Ada banyak orang juga pada akhirnya selingkuh karena benci, karena dendam. Lihat kelakuan suaminya, lihat kelakuan istrinya. Wah, kalau suami saya nggak pulang-pulang, wah kalau istri saya nggak mau ngerawat saya dan anak-anak, saya bisa dong cari perempuan lain di karaoke. Saya bisa dong cari perempuan lain di tempat-tempat hiburan malam. Wah, kalau suami saya nggak kasih saya duit, saya bisa dong cari laki yang lebih kaya. Saya bisa dong cari laki-laki yang lebih perhatian sama saya. Akhirnya telinga kita dibisikin sama setan, hati kita dirayu sama setan, sehingga pada akhirnya hidup kita mudah diprovokasi. Halo? Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan keluar dari gereja. Ada banyak hamba-hamba Tuhan memberontak terhadap gembalanya karena hatinya panas. Hatinya penuh dendam, hatinya penuh dengan benci, hatinya penuh dengan kecewa. Sehingga pada akhirnya setan menguasai, membisikin telinganya, membisikin hatinya. Emang gereja cuman dia doang? Emang pendeta cuman dia doang? Emang gembala cuman dia doang? Udah pindah gereja, pindah gembala, cari gembala yang baru, cari tempat pelayanan yang baru. Banyak kok pelayanan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kemanapun saudara pergi, ke gereja A, B, C, D, E, F, G, percayalah, tidak ada gembala yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada pelayan Tuhan yang sempurna. Saudara pindah gereja A, gereja B, gereja C, yang salah bukan gerejanya, tetapi hati saudara yang diprovokasi oleh setan, yang diprovokasi oleh iblis. Maafkan saya, tetapi inilah kebenarannya. Serius, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Kita hidupnya akhirnya diprovokasi sama setan. Udah keluar aja dari perusahaan ini, udah buka aja perusahaan baru, dia kan udah bohongin kamu, udah buka aja usaha baru dan lain sebagainya. Akhirnya kita hidup cuma diprovokasi sama setan. Akhirnya kita hidup cuma diprovokasi oleh iblis, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang arogan, orang yang mudah marah, orang yang mudah benci, orang yang simpan dendam dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayolah. Mau sampai kapan hidup kita diprovokasi oleh setan? Mau sampai kapan hidup kita sama seperti boneka di tangan setan, saudara? Kita ini anak Tuhan. Harusnya yang memerintah atas hati dan hidup kita adalah Roh Kudus, bukan roh setan, saudara. Jangan mau hidup kita dipakai setan. Jangan mau hidup kita diprovokasi oleh iblis. Udah ceraiin suamimu, udah keluar dari gereja, udah nggak usah ikut pendeta ini, nggak usah ikut gembala ini, udah nggak usah pelayanan lagi, udah mundur aja. Setan, saudara. Semuanya ini kesetanan, saudara. Karena hidup kita diprovokasi. Saudara, saya bergereja itu 4 kali, saudara. Yang pertama, saya pergi ke gereja yang namanya GKI, Gereja Kristen Indonesia di Gunung Sahari 4. Waktu awal-awal saya bertobat. Saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Akhirnya saya membantu pelayanan orang tua saya, mami saya, di gereja Gereja GPIB Peniel Pasar Baru. Ini GKI, yang kedua GPIB. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya ke gereja GBI, saudara. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam, saya ingin belajar tentang Tuhan lebih dalam. Tetapi saya tidak keluar gereja karena kepahitan. Saya tidak keluar gereja karena benci. Karena saya sadar, nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada gembala jemaat yang sempurna. Saudara mau sebut nama pendeta terkenal manapun, pasti mengecewakan. Karena kenapa? Karena dia manusia biasa. Pasti mengecewakan. Jangankan pendeta, orang saudara dan saya juga bisa mengecewakan kok. Kalau nggak percaya, tanya aja keluarganya masing-masing. Benar deh, saudara. Kita ini cenderung mengecewakan, saudara. Jadi, waktu saya pindah dari gereja GKI ke GPIB, itu bukan karena sakit hati, tetapi saya membantu orang tua saya untuk melayani di sana, main gitar. Karena nggak ada pemusik, saya melayani di kaum ibu, saudara. Jadi isinya ibu-ibu semua, saya anak muda sendirian main gitar. Gonjreng-ganjreng, gonjreng-ganjreng. Setelah itu saya bilang sama mami saya, "Mi, aku mau masuk ke GBI, Mi. Aku mau bertumbuh. Aku mau dewasa dalam Tuhan." Akhirnya saya pindah ke GBI. Melayani di sana belasan tahun, saudara. Sampai di satu titik Tuhan berfirman sama saya, Tuhan sampaikan sama saya, "Kamu harus keluar dari gerejaku yang ini. Karena kamu harus buka penggembalaan." Ada masalah nggak? Ada, saudara. Tapi saya keluar bukan karena masalah. Saya keluar karena visi yang Tuhan berikan. Makanya jadi JCC. Saya bilang saya mau keluar. Saya disuruh Tuhan untuk bangun gereja. Dan yang keempat, gereja saya yang terakhir adalah gereja pengembalaan saya ini, Jesus Christ Church. Kalau ada banyak, jemaat-jemaat Tuhan, Pak, saya bete, Pak, ke gereja apa, gembalanya nggak asik, Pak, gembalanya kasar, Pak. Yuk pergi ke semua gereja mana juga pasti begitu, saudara. Ini singernya sombong, Pak, WL-nya sombong. Ada, di semua gereja ada. Singer sombong, WL sombong, pendeta sombong, gembala sombong, ada. Jadi saudara mau pergi kemana? Yang harus dibenerin tuh bukan gereja itu, tetapi hati kita. Karena mau kemanapun kita, jangankan pergi ke gereja, kita pergi ke kantor aja, di kantor kita ada yang nyebelin kita kok. Terus saudara mau pindah-pindah kantor terus? Mau sampai kapan saudara jadi orang susah? Tetangga saudara juga ada yang nyebelin dong. Terus masa kita mau pindah-pindah rumah terus?
Mau pindah-pindah kos-kosan terus? Jadi jangan sampai hidup kita diprovokasi oleh setan. Orang yang simpan dendam, orang yang simpan benci, orang yang simpan sakit hati, hidupnya pasti diprovokasi oleh setan. Yang kedua, efek buruk bagi orang-orang yang hidup dalam rasa benci, dendam, sakit hati, dan yang tidak mau mengampuni. Yang kedua, hidupnya akan penuh dengan sakit penyakit. Dengerin saya baik-baik. Kalau ada dokter juga yang menyaksikan siaran langsung saya ini, Bapak dokter atau Ibu dokter, secara medis, secara genetika penyakit bisa kita bawa. Tetapi ada satu hal yang di luar medis. Penyakit bisa timbul itu karena disebabkan bukan hanya dari makanan, bukan hanya dari faktor gen keturunan, tetapi penyakit bisa disebabkan triggernya, pemicunya adalah dendam, benci, sakit hati, kepahitan. Contoh, ada banyak orang mati karena serangan jantung bukan karena pola makannya yang tidak sehat, tapi karena rasa amarah, karena rasa dendam, karena rasa benci. Jantungnya berhenti, pak, mati. Serangan jantung, saudara, kolaps, anfal. Ada banyak orang punya sakit hati, ada banyak orang punya dendam, ada banyak orang punya benci. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ada kista, tiba-tiba ada tumor, tiba-tiba ada tiroid, tiba-tiba asam lambung. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya nggak lagi nyombongin diri saya ingin berbagi. Saya melayani pelayanan kesembuhan, pelayanan mujizat, pelayanan kuasa dari usia 20-an. Dari usia 20-an. Dari cukup muda. Dan saya melayani pelayanan kuasa, pelayanan roh. Ada orang punya benjolan, ada orang punya kisah, ada orang punya kanker. Bukan disebabkan karena salah makan, bukan disebabkan cuman hanya karena genetika, tetapi sering disebabkan karena dendam, benci, sakit hati, dan kecewa. Mungkin kalau ada dokter yang menyaksikan siaran langsung ini, kita boleh berdialog setelah siaran langsung ini. Mungkin dokter nggak bisa mendeteksi. Dokter hanya bisa mendeteksi, oh ini karena makan, oh ini enggak. Nggak selamanya cancer, nggak selamanya tumor itu karena genetika ataupun karena makanan. Enggak. Selain karena dari setan diguna-guna, tetapi juga karena rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati. Makanya sebagai hamba Kristus, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan simpan dendam, jangan simpan benci, jangan simpan sakit hati. Pak, kenapa sakit saya nggak disembuhkan? Pak, tumor saya kenapa nggak disembuhkan? Pak, ginjal saya kenapa nggak disembuhkan? Pak, stroke saya kenapa nggak disembuhkan? Karena benci. Saudara mau minum obat satu optik kek, saudara mau diinfus 100 infusan kek, tidak bakalan sembuh. Kenapa? Tuhan jahat? Tidak, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Kenapa kita bisa nggak sembuh? Karena dendam, karena benci, karena sakit hati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang sakit stroke bukan karena salah makan. Ada banyak orang sakit stroke bukan karena genetika. Ada banyak hari-hari orang sakit stroke karena pikiran, stres, benci, dendam, sakit hati, amarah, sehingga pecah pembuluh darahnya, saudara. Orang itu kalau emosi, orang itu kalau dendam, orang itu kalau benci, ini nih pembuluh darahnya kenceng, saudara. Darahnya naik. Almarhum papi saya itu suka marah-marah. Almarhum papi saya itu suka ngamuk-ngamuk, nggak jelas, marah-marah, kecewa. Almarhum papi saya tuh, tahu apa yang terjadi, saudara? Kena jantungnya jebol, saudara, serangan jantung. Apa-apa marah. Jantungnya hancur, saudara, almarhum papi saya. Sampai dia mati itu sakit jantung, heart attack. Makanya nih buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu, Pak, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kista. Pak, tiba-tiba saya punya tumor, tiba-tiba saya ada cancer.
Coba dicek deh, jangan-jangan ibu-ibu punya dendam, punya benci sama mertua, sama menantu, sama ipar, sama adik, sama koko, sama teman kantor, sama teman arisan. Bener. Saya kalau bikin altar call ya, kalau saya bikin altar call, kan saya sering melayani ribuan jemaat, saudara. Dari jemaat 1, 2, 3, 4, sampai ribuan jemaat di KKR kesembuhan saya. Kalau saudara nggak percaya, lihat YouTube saya. Ada banyak saya berdiri di depan ribuan orang. Itu saudara ya, kalau saya lagi mau pegang pala orang, mau doain orang, itu Roh Kudus kasih tahu saya loh. Oh, ibu ini benci. Benjolannya disebabkan karena benci. Oh, bapak ini stroke gara-gara marah sama anaknya. Akhirnya pembuluh darahnya pecah. Saya bilang, Pak, bapak punya benci ya sama anak. Kok pastor tahu? Loh, Roh Kudus yang kasih tahu saya. Bapak bisa disembuhkan, bisa jalan kalau bapak mengampuni anak bapak. Bapak peluk, bapak ampuni, bapak cium, bapak bisa jalan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bapak ini jalan. Ada benjolan-benjolan hilang seketika karena dia udah mau mengampuni, karena dia sudah mau melepaskan kepahitan, pengampunan. Amin, saudara. Saudara mau pergi ke dokter yang paling canggih lagi. Cari deh dokter yang paling top, profesor yang paling top, obati cancer saudara, obati tumor saudara, obati miom saudara. Gak akan pernah sembuh. Saudara mau pergi ke Pinang, mau pergi ke Singapura, mau pergi ke Timor Leste berobat, gak akan pernah sembuh. Karena apa? Rasa benci, rasa sakit hati. Pokoknya gini ya, penyakit yang ditimbulkan karena rasa benci, sakit hati, amarah, itu nggak bisa disembuhkan pakai medis. Percaya saya. Saya belasan tahun melayani kesembuhan mujizat. Nggak bisa disembuhkan dengan medis. Kalau kamu sakitnya karena disebabkan makanan, genetika, tapi nggak punya rasa benci, itu bisa disembuhkan lewat medis, diterapi lewat medis, didoakan sembuh. Tapi kalau disebabkan karena benci, sakit hati, dendam, mau dokternya 10, mau dokternya 20, mau dokter pribadinya 15, mau rumah sakitnya rumah sakit yang sekali periksa 30 juta sekalipun, nggak akan pernah bisa sembuh. Loh, Pak Pendeta kok ngutukin? Saya nggak ngutukin. Saya lagi berbagi pengalaman demi pengalaman. Selama belasan tahun saya melayani kesembuhan. Orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang bisu, apapun yang nggak bisa disembuhkan dokter, Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi satu yang bukan Yesus nggak sanggup sembuhkan, Yesus bisa sembuhkan. Tetapi Yesus tidak mau mencampuri urusan masalah mengampuni dan memaafkan. Ketika saudara masih simpan benci, saudara masih simpan dendam, saudara masih simpan rasa sakit hati, jangan harapkan kesembuhan. Karena yang menghalangi kesembuhan dan mujizat terjadi adalah rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati kita. Amin, saudara. Sampai sini jelas, saudara? Sampai sini saudara banyak belajar tentang rasa benci, bahayanya rasa benci. Bahaya. Yang ketiga, efek buruk bagi orang-orang yang hidup dalam rasa benci, dendam, sakit hati, dan yang gak mau mengampuni. Ini yang ketiga yang bahaya, saudara. Yang ketiga, selain hidupnya akan dikuasai oleh iblis, selain hidupnya akan penuh dengan sakit penyakit, dan yang ketiga, efek buruk atau bahaya bagi orang-orang yang simpan dendam, simpan benci, hidupnya akan mudah untuk diserang kuasa kegelapan. Artinya hidupnya akan mudah disantet, hidupnya akan mudah diguna-guna, hidupnya akan mudah dipelet. Makanya, buat wanita-wanita yang menyaksikan siaran langsung ini, buat pria-pria yang menyaksikan siaran langsung ini, kalau saudara ingin tidak mempan disantet, tidak mempan diguna-guna, tidak mempan di ilmu hitam, jangan simpan dendam, jangan simpan benci. Saya mau bersaksi, saudara ya. Kejadiannya sekitar tahun 2000 kali ya. Tahun 2003 kayaknya. Apa 2004 kejadian. Dimana om saya waktu itu minta beliin televisi sama mama saya. Om saya minta beliin televisi sama mami saya. Berarti mami saya punya adik, adiknya itu om saya. Dia minta beliin televisi. Mami saya cuman ngomong begini, iya nanti, gitu. Iya nanti, namanya juga orang Ambon kan. Namanya juga orang Ambon. Mami saya orang Ambon, saya juga orang Ambon. Iya nanti saya beliin. Tiba-tiba om saya perasaan.
baper saudara, akhirnya marah, akhirnya sakit hati sama mami saya. Waktu itu saudara, ada masalah sengketa tanah keluarga kami. Secara hukum keluarga kami menang, tetapi orang yang tidak terima itu tidak terima. Sehingga pada akhirnya dia tidak pakai jalan hukum, melainkan dia pakai hukum ilmu hitam, saudara. Dan singkat cerita, dia kirim ilmu guna-guna, dia kirim ilmu santet untuk nyerang keluarga kami. Apa yang terjadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Om saya yang bete, yang dendam, yang benci sama mami saya, saat itu juga om saya dirasuki oleh 2 setan. Dan setan yang merasuki itu adalah kiriman atas dukun, dari santet, dari ilmu guna-guna, ilmu teluh. Bayangin, om saya selama ini makan nasi, tiba-tiba dia makan botol kecap, sama kecap-kecapnya dipecahin di mulutnya, digigit, seperti makan kerupuk, saudara. Saya melihat keadaan itu, waktu itu nyata. Karena orang yang simpan dendam, simpan benci, simpan kepahitan, mudah disantet, mudah diguna-guna, mudah diteluh. Karena dasarnya adalah amarah, api. Ilmu guna-guna, ilmu hitam, ilmu dukun selalu disertai dengan emosi, amarah, dendam, sakit hati, kebencian. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa artinya semangat yang patah? Hidupnya penuh benci, hidupnya penuh dendam, hidupnya penuh sakit hati, hidupnya penuh emosi, hidupnya penuh amarah, sehingga pada akhirnya gampang untuk dikerjain, gampang diguna-guna, gampang disantet, gampang diserang ilmu hitam. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lagi hari ini simpan dendam, simpan benci, simpan sakit hati, rugi. Rugi, saudara. Kalau saudara simpan dendam, saudara simpan benci, saudara simpan amarah. Saya benci nih Pak sama istri saya nih Pak. Wah, saudara mau aktivis gereja, saudara mau pendeta, saudara mau gembala. Kalau saudara hidup dalam dendam, saudara hidup dalam benci, saudara hidup dalam kepahitan, saudara siap-siap ketika ilmu hitam menyerang hidup saudara, saya berani katakan pasti tembus. Pasti tembus. Tembus, saudara. Tetapi kalau saudara nggak punya benci, saudara nggak punya dendam, saudara sukacita, saudara tenang-tenang aja, saudara mau disantet, mau diguna-guna, dia yang akan berurusan sama Tuhan. Kita dalam lindungan tangan Tuhan. Karena kita buka celah. Kita buka celah. Tuhan itu negur Kain loh. Dalam Kejadian pasal pertama Tuhan negur Kain. Dia bilang begini, Kain, tidak sanggupkah engkau menguasai dirimu dan mengampuni adikmu? Kuasailah hatimu, karena dosa sudah mengintip di gerbang pintu. Kain nggak mau dengar perintah Tuhan. Dia dengerin ambisi dan perasaannya. Saya benci, saya dendam, saya sakit hati sama Hebel. Saya bunuh dia. Akhirnya dibunuh, saudara. Kena makan iblis, kena serangan setan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pentingnya firman Tuhan malam hari ini. Saya sangat terberkati dengan tema malam hari ini, saudara. Waktu saya siapkan juga, wow, gila, keren banget, saudara. Sungguh luar biasa. Nah, saya masuk inti khotbah saya, Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang yang telah berbuat jahat terhadap hidup kita? Pertanyaannya, kenapa kita harus ngampunin orang yang berbuat jahat terhadap hidup kita? Lihat Lukas pasal 23 ayat 34a. Lukas 23 ayat 34a saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan Yesus waktu Yesus ada di atas kayu salib. Siapa mereka? Mereka adalah yang menyalibkan Yesus. Siapa mereka? Mereka yang adalah meludahi Yesus. Siapa yang dimaksud mereka dalam pembacaan ini? Mereka yang mencambuki Yesus. Mereka yang meninju muka Yesus. Mereka yang mengkhianati Yesus. Sehingga Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap hidup kita? Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan pengampunan bagi hidup kita. Amin.
Yesus sudah memberikan teladan. Yesus bukan hanya memberikan ajaran kasih, tapi Dia sudah mempraktekkan kasih itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, diludahin, Yesus nggak balas. Dimaki-maki, Yesus nggak balas. Dipukul, Yesus nggak balas. Dihianati, Yesus nggak balas. Dicambuk, digebugin, dipecut. 39 kurang 1, saudara. 40 kurang 1. Dicambukin, berdarah-darah. Dibunuh, saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus cuma bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita diminta Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena Tuhan sudah memberikan teladan. Yesus bukan hanya omong doang, tapi Yesus sudah memberikan teladannya bagi kita semua. Dia ampuni, saudara. Dia ampuni Herodes. Dia ampuni Hanas dan Kayafas. Dia ampuni 12 rasul yang mengkhianati dia. Bukan hanya Yudas, tapi semuanya mengkhianati dia. Kabur ketika di Taman Getsemani. Semuanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus ampuni. Bahkan kita, pelanggaran kita, Yesus ampuni. Dosa-dosa kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Yesus ampuni. Tapi Pak, saya ini seorang homo, Tuhan ampuni. Pak, saya seorang lesbian, Tuhan ampuni. Pak, saya udah bercerai, Pak, Tuhan ampuni. Pak, saya pernah bunuh orang, Pak, saya pernah masuk penjara berkali-kali, Pak, saya pernah aborsi berkali-kali, Pak. Tuhan Yesus ampuni. Apapun dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus sudah ampuni. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, "It is finished. Everything is done. I will do for you everyone." Kata Yesus dan sekali salib. Aku udah lakuin semuanya untuk semua orang. Buat setiap kalian, aku udah ampuni kalian. Tinggal Yesus memberikan perintah. Kalau aku sudah ampuni kamu, kamu yang harus ampuni orang yang jahat sama kamu. Amin. Kita diminta Tuhan untuk mengikuti teladan Yesus. Apa teladan Yesus? Hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam rasa memaafkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai belajar hidup dalam pengampunan. Jangan simpan dendam, jangan sikap sakit hati, jangan simpan benci, saudara. Ya, yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang yang telah berbuat jahat terhadap hidup kita? Kisah Rasul pasal 4, pasal 7 ayat 59 sampai 60. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60 dikatakan demikian. Selagi mereka terus merajamnya, berserulah Stefanus, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Setelah mengatakan itu, ia pun mati. Siapa mereka? Mereka ini yang merajam Stefanus. Apa artinya rajam? Menimpuki Stefanus dengan batu sampai mati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang yang telah berbuat jahat terhadap hidup kita? Karena kita tidak diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi, melainkan untuk mengampuni. Saudara dan saya itu tidak diberi kuasa untuk membalas yang jahat sama yang jahat. Saudara dan saya itu tidak diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi. Kenapa saya nggak boleh balas orang jahat sama saya? Karena kita pun tidak dibalas sama Tuhan. Setiap kejahatan kita, Tuhan tidak balas kejahatan kita. Coba orang-orang yang berzina, yang nonton video saya ini. Coba bayangin, Pak, kalau kita yang berzina yang lagi nonton video ini, kita sering berzina, kita sering selingkuh. Gimana kalau Tuhan balas? Apa nggak kelar hidup kita? Coba orang-orang yang suka bohong. Coba orang-orang yang nonton video ini yang suka nipu uang teman, nipu uang perusahaan lagi nonton video ini. Kalau Yesus mau balas, apakah kita tangannya buntung semua? Itu artinya kita tidak diberi hak oleh Tuhan untuk menghakimi, melainkan mengampuni. Saya sih sebagai manusia biasa ya, kadang-kadang kalau saya disakiti itu saya pengen balas. Tapi kadang-kadang kalau saya ingat ayat ini, aduh, saya nggak diberi hak oleh Tuhan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya tidak diberi hak oleh Tuhan untuk menghakimi. Paling saya ambil jalan tengah gini, saya ampunilah Tuhan, saya ampuni mereka.
Tapi saya nggak mau bergaul sama mereka. Artinya begini, saya tidak mau tersakiti untuk kali yang kedua. Saya ampuni. Tapi saya pegang firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya cukup tahulah gitu. Wah, saya sering kali dijelekin orang, saudara. Sering kali saya diomongin orang. Sering kali pelayanan saya direkayasa orang. Tapi saya bisa apa? Saya hanya bisa berdoa, sama seperti pujian ini berkata demikian. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Waktu saya direndahkan, saya berdoa. Waktu saya disakiti, saya berdoa. Waktu saya dijahati, saya berdoa. Waktu saya diancam, saya berdoa. Pak, berarti kita seperti orang tolol dong, Pak. Seperti orang bodoh. Kita nggak bodoh. Ingat ya, kita diam, bukan berarti kita takut. Sekali lagi, kita diam, bukan berarti kita takut. Kita berserah, bukan berarti kita menyerah. Amin. Kita mengampuni, bukan berarti kita tidak bisa membalas. Kita melakukan ketiga hal ini karena Yesus yang menyuruhnya. Yesus yang sudah memberikan teladan. Verona, ampuni orang yang menyakiti kamu. Ampuni orang-orang yang mengkhianati kamu. Ampuni saja. Nanti urusan kamu adalah urusan saya. Urusan dia, urusan saya. Makanya Daud ngerti betul. Waktu Daud disakiti, waktu Daud ingin dibunuh, waktu Daud ingin direkayasa oleh Saul, waktu ada kesempatan Daud ingin menghabisi nyawa Saul, bahkan orang-orang di sekitar Daud berkata, inilah saatnya, waktunya Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu untuk kau binasakan. Tetapi Daud berkata apa? Daud berkata demikian, aku tidak akan mungkin menjamah orang yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Artinya Daud tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Waktu Daud memotong ujung jubah Saul, Daud itu ketakutan. Karena Daud tahu betul kalau saya balas yang jahat dengan yang jahat, maka saya nggak ada bedanya. Kalau saudara balas yang jahat sama yang jahat, saudara nggak ada bedanya sama orang jahat itu. Mulai malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk mengampuni orang yang menyakiti hidup kita. Poin yang terakhir, saudara. Mungkin ada banyak saudara yang berkata demikian sama saya, Pak, ngampuni itu nggak gampang loh, Pak. Ngampuni itu sulit loh, Pak. Bagaimana caranya saya dapat mengampuni? Ada dua hal, saudara. Bagaimana caranya saudara dan saya pada akhirnya dapat mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap hidup kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan ikuti perasaan kita, melainkan kita ikuti bimbingan Roh Kudus. Kalau saudara ingin mengampuni orang yang bersalah terhadap hidup kita, jangan ikuti perasaan kita. Perasaan kita nggak penting-penting amat. Yang paling penting adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, habis perasaan saya udah sakit, Pak. Saya diselingkuhin berkali-kali, Pak, sama suami saya, Pak. Bayangin suami saya tidur di mata saya, Pak. Tidur di kamar nikah kami, Pak. Nggak ada otak tuh suami saya, Pak. 1 kali saya maafin, 2 kali saya maafin, 3 kali saya maafin. Perasaan saya udah hancur, Pak. Bu, kalau ibu terus hidup dalam perasaan, ibu akan hancur hatinya untuk selamanya. Mulai belajar hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsyafkan. Roh Kudus juga yang akan menginsyafkan suami kita. Roh Kuduslah yang menginsyafkan hati orang tua kita. Roh Kudus yang menginsyafkan hati gembala kita dan pelayan-pelayan Tuhan. Jangan pakai perasaan. Jangan baperan. Apalagi perasaan kalau ditambah asumsi, jadi, saudara. Perasaan disertai asumsi yang negatif pasti jadi, saudara. Pasti kita emosi, pasti kita marah-marah, pasti kita dendam pada akhirnya. Kalau saudara mau hidup di dalam kemerdekaan, saudara ingin hidup dalam pengampunan, jangan fokus dengan perasaan kita, tetapi mari kita buka hati untuk hati kita dibimbing oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana caranya agar hidup kita dalam
menjalani kehidupan ini dapat mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, selain jangan ikuti perasaan kita, melainkan membuka hati terhadap Roh Kudus. Yang kedua, tidak mengingat kesalahan orang lain, melainkan kita mengingat anugerah pengampunan Yesus yang telah diberikan bagi kita. Kalau saudara terlalu banyak mengingat-ingat kesalahan orang lain, saudara terlalu banyak mengingat-ingat kesalahan gembala saudara, pendeta saudara, suami saudara, istri saudara, orang di sekitar saudara, teman kantor saudara, teman pelayanan saudara, percayalah, saudara akan mati muda, saudara akan cepat stroke, saudara akan cepat sakit jantung, saudara akan cepat punya kanker, tumor, miom, kista, dan lain sebagainya, stroke. Tapi mari kita ingat anugerah Tuhan. Iya ya, saya ini orang yang banyak salahnya, saya ini orang yang banyak dosanya, tapi saya masih diampuni oleh Tuhan. Anugerah Tuhan masih tersedia bagi hidup saya. Kalau saya aja diampuni oleh anugerah Tuhan, kenapa saya harus dendam? Kenapa saya harus benci? Kenapa saya harus memaki? Kenapa saya harus nggak mau mengampuni? Saudara, kalau kita ingat anugerah Tuhan, maka kita juga akan dimampukan untuk tidak mengampuni orang lain. Kita sadar, kita malu. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena cinta Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Kita tidak dihukum oleh Tuhan, tapi kita diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Masakan saudara mau terus hidup dalam dendam, sakit hati, kepahitan, dan rasa benci yang berlebihan? Kalau kita menyadari anugerah Yesus, kita tidak akan memaki-maki orang, marah-marahin orang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.